menopangku setiap waktu dan memberikanku kekuatan untuk ku teguh berjalan. Beribu musuh di sisiku, ku tak takut, tak takut berlaksa di sisi kananku. Ku percaya janjimu, kau takkan pernah tinggalkanku di dalam lembah yang kelam. Kau berikanku kekuatan baru. Kau selalu menopangku dan menuntunku. Beriku kemenangan. Beribu musuh di sisiku, ku tak takut, tak takut berlaksa di sisi kananku. Ku percaya janjimu, kau takkan pernah tinggalkanku di dalam lembah yang kelam. Kau berikanku kekuatan baru. Kau selalu menopangku dan menuntunku. Beriku seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur,
biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan Maha Tinggi. Sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. There's a light brighter than the sun, comes to bring us hope. He is our only hope.
Selamat pagi, Shalom, puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi ini, amin. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir pada pagi ini, hati kita sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita datang kepadanya dan kita mencari Dia untuk kita boleh diberkati dari Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita datang di dalam doa kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas keberadaan hidup kami, sebagaimana kami ada Tuhan pada pagi ini. Itu semua karena kasih setia Allah, itu semua karena karunia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh melalui setiap waktu dalam hidup kami. Kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan kami merasakan Tuhan Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Bersama dengan umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah segala kepujian kami berikan kepadamu Allah. Kami berikan segala keagungan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk dipuji. Sebab Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Terima kasih Allah, memberkati umat-Mu, memberkati setiap kami Tuhan pada pagi ini. Baik yang ada di tempat ini maupun di rumah jemaat-Mu masing-masing. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan pagi ini. Kami mau merasakan ada berkat Tuhan yang baru yang kami terima. Kami mau merasakan ada pemulihan Tuhan terjadi Tuhan pada hari ini. Di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami serahkan ibadah kami. Roh Kudus, Engkau berkuasa atas kami. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau ada di dalam hati kami. Ada kuasa-Mu, ada Roh-Mu yang bekerja pada pagi ini. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami untuk melayani Engkau Tuhan pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan berkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita tanggalkan segala beban kita. Kita akan ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Haleluya, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku.
ciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjungi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi. Sekali lagi katakan Allahku dahsyat. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. 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 Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorai-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Yakinkan itu. Yakinkan itu dalam hidupmu. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Glory, glory. Glory, yes Lord. Tetap tinggal dia di dalam hadirat Tuhan. Yes Lord. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hatiku jamahanmu, berserah penuh
yang hidup. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Oh Yesus, ku siap terima kuasa-Mu, hidupku kasih Tuhan, sebab kami tahu dan kami diyakinkan kembali pagi ini bahwa Roh Allah yang hidup itulah Roh yang menyertai kami. Tuhan akan selalu menjaga, melindungi. Tuhan selalu akan menaungi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat janji kebenaran ini Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar percaya bahwa Allah yang hidup itu adalah Allah yang bersama dengan kami. Kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itulah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji-Mu bagi kami, Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Biarlah kami yakini, kami imani. Bukan sekedar kami tahu apa yang dikatakan firman, tetapi kami hidupi kebenaran ini. Bahwa Allah yang hidup akan membawa kami sampai kepada akhir perjalanan ini. Terima kasih, kami mintakan berkat Tuhan saat ini. Buat firman Tuhan yang akan disampaikan,
biarlah Roh Kudus akan tolong untuk memberikan pengertian, Roh Kudus akan memberikan pencerahan supaya firman Tuhan ini akan benar-benar dapat membangun kami untuk kami melanjutkan perjalanan hidup ini sampai kami mengakhiri sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah pengurapan Roh Kudus, urapi kami sekalian, urapi firman-Nya, urapi hamba-Mu, dan biarlah kemuliaan Allah akan melingkupi kami di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami minta doa ini dan berkat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah menjaga kita sampai hari ini, di mana kita berada dalam minggu yang terakhir dari bulan November. Ya, minggu depan kita kembali memperingati perjamuan kudus. Minggu depan kita mengawali kembali bulan Desember, adalah bulan yang terakhir. Ya, tidak terasa perjalanan kita terus begitu panjang ya pandemi ini, tetapi kita tahu bahwa Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Itu sebabnya kita tetap sehat dan kita ada bersama-sama di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan ini kita telah mendengar beberapa firman Tuhan, semua yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Namun pagi ini sebelum kita lanjut kepada firman Tuhan, pertama-tama saya ingin bertanya, apakah kita tahu pasti apa tujuan Allah memilih kita sehingga kita ada di tempat ini pagi ini? Apakah saudara sudah tahu pasti? Apakah saudara sudah yakin kepastian itu kenapa Allah memilih kita, untuk apa Allah memilih kita? Saudara tahu itu? Nggak tahu? Tahu nggak untuk apa Tuhan memilih kita? Diselamatkan. Iya, setelah diselamatkan untuk apa? Cuma diselamatkan saja. Sudah begitu. Untuk apa Allah memilih kita? Melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, supaya kita punya pemikiran yang sama, kita buka kembali di dalam pertama Petrus 2 ayat 9. Biarlah ini benar-benar saudara pahami, saudara sadar, saudara tahu bahwa Tuhan punya tujuan dengan hidup kita. Dan saudara harus, karena Tuhan telah memilih kita. Ya, di dalam pertama Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Sudah kita bisa baca bersama-sama? Sudah muncul ayatnya? Sudah? Pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Saya ingin kita baca. Sudah? Kalau ada HP boleh dibuka HP-nya ya. Alkitab elektronik saudara. Sebab saya mau kita tahu bahwa inilah tujuan Tuhan. Ya, ini berkaitan dengan dan untuk kita menjalani kehidupan ini. Oke? Ya. Oh, belum juga. Baik, kalau sudah dapat di handphone saudara, kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya, mari, 2-3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa Allah memilih kita? Sudah tahu sekarang? Untuk apa Allah memilih kita? Menjadi umatnya? Untuk apa? Biar keras, biar jelas. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau saudara suka menonton TV tiap hari, ada berita, ada siaran berita. Dan berita itu selalu diupdate, berita itu selalu baru.
Ya, bahkan kita tahu ada headline news yang setiap jam ada berita yang baru. Saudara, itulah Tuhan mau supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara, kalau kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, berarti saudara dan saya, kita harus mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Dan itu harus menjadi pengalaman pribadi. Jadi setiap orang yang percaya, yang dipanggil, yang dipilih Tuhan, kita harus mempunyai pengalaman itu secara pribadi. Bukan pengalaman orang lain, bukan orang lain, tetapi itu dialami oleh kita semua secara pribadi, sehingga kita bisa memberitakan berita itu kepada orang lain. Ini loh yang Allah sudah perbuat buat hidup saya. Ini loh yang Allah kerjakan untuk hidup saya. Ini loh kuasanya, mujizatnya nyata dalam hidup saya. Jadi kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Ingat baik-baik. Saudara tidak dipanggil untuk berkeluh kesah. Saudara tidak dipanggil untuk menjadi orang yang pesimis. Saudara tidak dipanggil lalu mengatakan, aduh hidup saya susah, hidup saya begini, hidup saya begitu. Wah, saya mengalami begini, saya begini, saya terpuruk, saya kecewa. Saudara, kita dipanggil, dipilih untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Amin. Beritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yang diberitakan sekali lagi adalah pengalaman pribadi kita dengan Allah yang telah memilih kita. Minggu pertama kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Marky mengenai solusi, ya, jalan keluar. Di mana kita tahu bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi. Ya, di dalam setiap masalah, Allah pasti menyediakan jalan keluar. Yang menjadi masalah, apakah kita mau masuk di jalan keluar yang disediakan Allah? Apakah kita melihat jalan itu? Allah memberitahukan kepada kita itu jalan yang harus kamu tempuh, atau kita memilih jalan sendiri. Saudara-saudara, Pastor Maki juga menyinggung bahwa Allah menguji kita, kekuatan kita. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah tidak menguji kita melebihi kekuatan kita. Berarti setiap kita memiliki kekuatan. Amin. Saudara percaya itu? Berarti setiap kita itu punya kekuatan. Enggak ada orang yang tidak punya kekuatan, karena pada waktu kita lahir, Allah memberikan kekuatan itu kepada kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, Allah tidak mencobai, Allah tidak menguji melebihi kekuatan kita. Berarti setiap kita di dalam hidup ini sudah ada kekuatan itu. Mungkin kekuatannya tidak sama. Ya. Satu dengan yang lain tidak sama. Tetapi pada intinya Tuhan memberi kekuatan itu kepada kita. Dan kekuatan yang Allah berikan itu pasti mempunyai manfaat kalau kita memanfaatkannya. Saya bawa satu contoh di sini. Ini mini food pump, pompa kecil mini. Ya. Kalau kita melihat bentuknya pompa ini kecil, kita berpikir kira-kira kekuatannya apa pompa ini. Saudara, pada saat ban motor kita kempes, kita punya pompa sekecil ini, lalu kita manfaatkan, ini akan menjadi solusi. Sekarang motor banyak pakai tubeless ya, bukan ban dalam. Sehingga kalau di ban itu masih bisa diisi angin untuk kita cari tukang tambahan yang Mungkin kita melihat, ya ini kecil, betul. Sesuai dengan keadaannya, tetapi pompa ini mempunyai kekuatan. Kita pompa
dia bisa menggelembungkan ban motor, bahkan ban mobil yang sudah kempes. Tapi dari ban tubeless saya katakan, dengan pompa ini pelan tapi pasti. Angin itu bertambah dan mobil itu yang tadinya ke bawah akan naik sehingga kita bisa gunakan lagi. Tapi kalau kita pompa dengan yang lebih besar, maka itu akan lebih cepat. Apalagi pakai kompresor, lebih cepat. Sebab kekuatan kompresor, kekuatan pompa besar, dan mini pompa ini kekuatannya berbeda. Tetapi masing-masing punya kekuatan. Saya harap kita mengerti ya. Kita masing-masing diberi kekuatan oleh Tuhan, walaupun kekuatannya berbeda. Ya. Pompa ini kalau dipakai pompa ban mobil yang kempes karena bocor terkena paku, pasti akan naik. Anginnya dari pompa ini pasti akan memenuhi ban, tetapi lambat. Kompresor cepat, mungkin pompa yang lebih tinggi itu menengah. Masing-masing kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kita keluar dari permasalahan itu, menemukan jalan keluar. Dan di dalam perjalanan itu mungkin ada yang cepat, saudara sampai ke ujungnya, keluar. Ada yang lambat. Tetapi yang pasti Tuhan memberi kekuatan itu kepada kita. Untuk menolong kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah tidak menguji kita melebihi kekuatan kita. Kekuatan yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saudara harus yakin bahwa kita punya kekuatan itu. Dan kita harus yakin bahwa Allah menyediakan jalan keluar. Dan kita hanya bisa menemukan dan tahu jalan itu kalau kita mempunyai hubungan pribadi, keintiman, kedekatan kita dengan Tuhan. Kita akan tahu jalan keluar itu. Dan kita harus bertindak, bukan kita berdiam diri. Ya, bukan Tuhan akan terus bawa, tidak, kita harus lakukan. Satu kisah yang kita ingat secara ringkas saja, saya ingin memberikan gambaran ini. Bangsa Israel berseru, minta keluar dari Mesir, dari perbudakan. Dan Tuhan membawa mereka, mendengar doa mereka melalui Musa. Dan bawa bangsa itu keluar. Sampai mereka berhadapan di tepi laut Tiberu. Mereka bingung bagaimana mau menyeberangi laut ini. Sementara mereka tahu bahwa di belakang pasukan Firaun mengejar dan semakin mendekat. Semakin mendekat. Ya. Bangsa Israel sudah berkeluh kesah. Dia bilang lebih baik kami mati di Mesir. Apa di Mesir kurang kuburan? Apa di Mesir kurang makan daripada kita mati di sini? Yang ada di hadapan mereka adalah kematian. Mereka pikir sudah mereka akan dibunuh. Ya. Atau mereka cebur ke laut bunuh diri. Dan waktu Musa mengingatkan firman Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan menegur Musa, Musa, kamu jangan cuma bicara saja, lakukan sesuatu. Dan Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Itulah tongkat yang aku sudah berikan, yang kau sudah pakai itu berhadapan dengan Firaun. Tongkat itu engkau tunjukkan ke air laut itu. Engkau kenakan ke air laut itu. Dan Musa segera sadar dan dia lakukan. Begitu tongkat itu kena air, laut itu terbelah dua. Ada jalan untuk diseberangi. Tuhan selalu buat jalan. Ada jalan keluar, ada solusi di dalam setiap persoalan kita yang kita hadapi. Kalau kita cuma mengklaim firman, yang Allah mau lakukan apa yang Allah katakan, percaya lakukan itu, bukan hanya percakapkan firman saja. Ya maksud saya firman ini yang ada di Alkitab, baik Alkitab elektronik maupun Alkitab cetak. Ya kita percaya itu berisi firman Allah. Tetapi kita hanya mengulang. Tuhan, engkau akan menolong saya, engkau akan melindungi saya. Ya, tetapi kita tidak bertindak. Tuhan mau kita bertindak. Dan waktu Musa bertindak, jalan terbuka dan Israel dapat menyeberang.
Dan setelah bangsa ini sampai ke seberang, pasukan Firaun mengejar dan mereka juga melewati turun ke laut itu untuk mengejar bangsa Israel. Tetapi Tuhan bilang ke Musa, kenakan tongkatmu kembali. Dan air menutup pasukan Firaun mati. Ya, itulah yang Tuhan bilang, engkau tidak akan melihat lagi musuh yang mengejar kamu. Tuhan selalu ada jalan keluar untuk menolong kita. Tapi kita juga mesti ambil langkah itu. Saudara, kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang membuat kita tahu kemana kita harus berjalan menuju jalan keluar yang benar. Minggu kedua, kita belajar tentang mengelola tekanan hidup. Ya, karena ada kata depresi itu seperti banyak polemik ya. Tetapi tekanan ya, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, lagu tadi, biarkan musuh rebah di kiri kanan, seakan-akan yang kita lihat itu kematian-kematian musuh kita berjatuhan. Ya. Disitulah kita menceritakan perbuatan Allah yang besar, bahwa Allah itu dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat biasa. Nah, kita diajar bagaimana kita mengelola tekanan hidup yang kita hadapi. Saudara, di dalam mengelola tekanan hidup itu, cara pandang, cara kita melihat, cara kita berpikir tentang tekanan yang terjadi atas hidup kita, itu akan sangat mempengaruhi keputusan kita di dalam menyelesaikan masalah itu. Kita sudah diberikan beberapa contoh dari beberapa minggu yang lalu dari khotbah pendahulu. Kita melihat Allah yang besar atau masalah yang besar. Pada waktu kita melihat Allah yang besar, kekuatan yang besar juga akan tumbuh di dalam diri kita. Kita melihat bagaimana waktu Elia memandang kepada Allah yang besar, dia katakan nabi-nabi sudah tidak ada lagi yang lain menjadi pengikut Baal. Hanya dia seorang diri nabi Allah. Bangsa Israel sebagian sudah terpengaruh dengan Baal. Dan yang masih ada dia ajak untuk naik ke Karmel. Elia seorang diri nabi Tuhan. Waktu dia melihat kepada Allah, dia katakan, Allah engkau nyatakan kemuliaanmu. Dan Allah menyatakan, hal yang dahsyat terjadi. Berita yang luar biasa diberitakan bahwa Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tetapi waktu dia melihat Isabel dan mendengar ancaman Isabel, seketika dia menjadi takut. Dia lupa kepada Allah yang besar. Secara manusia itu wajar, logis. Namun demikian, Allah mengizinkan Elia untuk sesaat mengasingkan diri, menjauhkan dari berita-berita yang menggentarkan dia. Di dalam pengasingan itu dia mengasingkan diri, Tuhan pelihara dia. Ya, minggu kedua kita belajar dalam mengelola. Ada saatnya kita perlu mengambil cuti, mengambil istirahat, ya. Sesaat, sejenak kita menenangkan diri. Nah, mungkin itulah yang diambil oleh Elia. Tetapi tidak boleh lama-lama. Tuhan bilang, Elia, apa kerjamu di sini? Makan, minum, Allah menyediakan makanan untuk apa? Supaya kekuatan, karena perjalananmu masih jauh. Engkau harus melanjutkan perjalananmu. Karena rencana Allah belum selesai dengan hidupmu. Jadi sekalipun engkau minta mati, Tuhan bilang itu belum waktunya. Ya. Karena perjalananmu masih jauh. Saudara, Tuhan tuh mau menggenapi rencananya melalui hidup kita. Di dalam kehidupan ini, kita tidak luput dari masalah. Tidak. Bukan berarti kita orang Kristen nggak mengalami masalah. Kita tetap mengalami masalah.
Masalah yang memang terjadi atas kekeliruan kita, atau masalah memang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Tetapi bagaimana kita memandang masalah itu, itulah yang penting. Saudara, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Saul, dia menghadapi musuh yang sangat menakutkan dia, yaitu bangsa Filistin dengan Goliatnya. Goliat yang tinggi besar. Dan beberapa kali bangsa Israel berperang selalu kalah, selalu kalah. Bangsa Israel di dalam pengalamannya dia sering kali menang. Mungkin dia lupa untuk mengandalkan Tuhan, dia lupa akan Allahnya. Dia lebih mengandalkan kekuatannya, dia lebih mengandalkan cara dia bagaimana dia berperang menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi waktu dia berhadapan dengan Goliatnya orang Filistin, di situ dia baru menyadari bahwa ternyata dia tidak mampu mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Bahkan bangsa ini dihina, bangsa ini dikecam, bangsa ini dipermalukan oleh Goliat orang Filistin. Tidak ada yang berani tampil. Mereka lupa untuk mengandalkan Tuhannya. Karena mereka melihat Goliat yang besar. Tetapi, saudara kita tahu dalam cerita itu, Allah tidak membiarkan umat pilihannya tidak menggenapi rencana Allah dalam hidupnya, sekalipun mengalami masalah besar. Allah munculkan satu pribadi yang tidak diperhitungkan. Satu pribadi bahkan saudara-saudaranya meremehkan dia, tidak menganggap dia. Sebab dibanding dengan Goliat, dia sangat berbeda. Seorang yang bernama Daud yang kecil, yang masih imut. Karena dikatakan firman Tuhan pipinya masih kemerah-merahan. Dia seorang gembala. Tetapi waktu dia tahu bangsa ini dihina, waktu dia tahu umat Allah direndahkan, diremehkan, dia tampil dan dia katakan, izinkan aku berperang. Walaupun dia dihina, walaupun dia diabaikan, tidak dimasuk dalam perhitungan, tetapi Daud tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, pengalaman pribadi itu sangat penting untuk kita menghadapi masalah-masalah di dalam hidup kita ke depan ini. Saudara, sebelum Daud menghadapi Goliat, dia ceritakan pengalaman dia. Apa pengalaman yang dia katakan? Aku seorang gembala dan sudah terbiasa bagi aku apabila ada singa atau serigala datang mau menerkam domba-domba yang aku gembalakan, aku akan berhadapan dan aku akan merobek mulut singa itu. Aku akan merobek mulut serigala itu. Dan dia beritahukan bahwa walaupun dia kecil, dia sudah mengalahkan serigala dan singa-singa yang akan menerkam domba-dombanya. Sudah dari mana Daud punya kekuatan itu? Pasti singa yang besar itu lebih kuat. Tetapi saudara, karena Daud mengandalkan Tuhan, dan Tuhan punya rencana buat hidup Daud, di mana dia telah dipilih, diurapi Tuhan untuk menjadi raja yang ke depan akan memimpin Israel. Dia tahu bahwa rencana Allah buat dia adalah seperti itu. Itu sebabnya dia sadar bahwa dia punya kekuatan yang Allah beri, sekalipun singa dan serigala menerkam, dia robek, dia hadapi itu. Dan pengalaman ini dia ceritakan. Itu sebabnya aku tidak takut menghadapi Goliat sekalipun yang besar itu. Karena aku sudah punya pengalaman-pengalaman ini. Saudara, pengalaman hidup kita dengan Tuhan itu penting. Sehingga kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Apa yang Allah sudah perbuat, apa yang Allah lakukan dengan hidup kita. Kalau kita tahu kita dipilih, kita ada dalam rencana Allah. Allah tidak akan membiarkan umat pilihannya akan gagal di tengah perjalanan. Dia mau kita menyelesaikan apa yang menjadi panggilan dan tujuan Allah buat hidup kita. Itu sebabnya Allah memberikan kekuatan yang khusus buat kita. Pengalaman-pengalaman yang kita lewati itu perlu. Ya, dengan singa, dengan serigala, sekarang dia hadapi Goliat yang tinggi besar. Saudara, waktu dia menghadapi Goliat, dia tidak menghadapinya dengan pakaian perang, tidak.
Dia bilang, saya tidak terbiasa, tidak bisa bergerak, malah ini akan mempersulit. Dan tidak dipersenjatai dengan senjata perang khususnya, pedang atau lain-lain pada waktu itu. Dia hanya mengambil ketepel dan batu kali. Tetapi pada waktu dia melepas batu itu, dia katakan, demi Allah Israel. Dia mengandalkan Tuhannya, bukan kekuatannya. Dan kita tahu kisah itu Goliat roboh. Rintangan ada di hadapan kita. Pujian tadi mengatakan, kita tidak perlu takut, karena ada Allah yang menyertai kita. Apa rintangan yang saudara sedang hadapi saat ini? Masalah besar apa yang kita hadapi? Ingat pengalaman-pengalaman Tuhan yang Tuhan lakukan buat kita. Biarlah itu bukan membuat kita lemah, bukan memadamkan semangat kita, tapi justru membuat kita semakin bersemangat. Untuk percaya Tuhan, kalau Engkau sudah tolong saya waktu-waktu yang lalu, maka saya percaya ke depan ini Engkau akan lebih kuasa kemuliaan-Mu untuk hidup saya. Karena Engkau punya rencana buat saya untuk saya selesaikan rencana itu. Kalau saudara tahu saudara dipilih, saudara masuk rencana Tuhan, saudara tidak perlu khawatir dengan masalah hidup saudara. Apa yang Tuhan izinkan, ataupun itu adalah kekeliruan kita, sehingga timbul masalah, belajarlah untuk berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan izinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Saudara, tekanan itu sangat menakutkan, membuat depresi, bisa membuat kita mengalami gangguan mental. Itulah yang dihadapi oleh bangsa Israel, cemoohan, ejekan dari Goliat. Tapi Tuhan menolong dengan cara Tuhan yang mustahil bagi manusia. Tetapi Allah dapat melakukan itu. Sebab Allah mau suatu bangsa, umat kepunyaan Allah, akan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kalau kita ingat pada waktu bangsa Israel setelah menyeberangi Laut Tiberu, Tuhan bilang, buatlah sebuah batu peringatan, susun batu peringatan. Setiap kali dia mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, selalu Tuhan bilang, buatlah batu peringatan. Supaya kamu beritakan, ceritakan tentang perbuatan Allah yang besar. Biarlah pengalaman-pengalaman iman saudara akan terus membangun keyakinan saudara. Semakin kuat dan kokoh. Di dalam Alkitab, ada kisah yang sudah disinggung juga. Seorang yang bernama Yusuf, dia adalah putra Yakub. Dia adalah anak kesayangan dari Yakub, sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan singkat ceritanya, waktu dia menceritakan mimpinya tentang berkas-berkas gandum, tentang bintang-bintang yang menyembah, saudaranya menjadi marah dan ingin membunuh dia. Tetapi itu tidak terjadi karena Tuhan punya rencana dengan hidup Yusuf. Ada saja saudaranya yang membela, jangan kita bunuh. Buang saja ke sumur. Mereka buang ke sumur tua. Yusuf tidak berontak. Yusuf tidak berteriak. Dia diam. Kemudian lewatlah serombongan kafilah, ada orang Ismail. Dan saudara-saudara berpikir, oh lebih baik kita jual dia jadi budak. Diangkat dia dari sumur, lalu dia dijual. Kesempatan dia bisa minta tolong kepada orang itu. Saya ini bukan budak, saya ini adiknya. Saya ini mau dibunuh, saya ini mau dibuang. Tolong, jangan bawa saya, jangan jadikan saya budak. Bisa. Tetapi Yusuf tidak lakukan itu. Dia diam, dia terima itu. Dibawalah dia ke Mesir. Di Mesir dia dijual kepada Potifar. Mungkin ada kesempatan sebab berpengaruh di Mesir. Dia bisa menceritakan bagaimana saudara-saudaranya yang jahat membuang dia. Tetapi Yusuf tidak ceritakan itu.
diri. Dia tidak membela. Sampai Potifar percayakan dia. Karena Potifar melihat sikapnya yang baik. Akhlaknya yang baik. Lalu Potifar mempercayakan seluruh rumah tangganya kepada Yusuf. Kecuali istrinya. Karena dia diberkati Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga dia. Dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu hidup intim dengan Tuhan. Dan satu waktu dia harus mengalami fitnah. Apakah waktu di fitnah dia berontak? Tidak. Apakah waktu di fitnah dia bela diri? Tidak. Dia dilempar masuk ke dalam ke dalam penjara di bawah tanah. Di penjara itu Tuhan menyertai dia. Dia berkelakuan baik sehingga kepala penjara percayakan dia untuk mewakili kepala penjara urus tahanan-tahanan yang lain. Dia tidak ceritakan tentang fitnahan itu, tidak. Dia terima. Dan waktu dia mengartikan mimpi dari dua pekerja istana, juru makanan dan juru minuman. Juru minuman itu kembali kepada pekerjaannya, diangkat kembali. Dan Yusuf berpesan, tolong sampaikan pesan bahwa aku di penjara ini tanpa kesalahan aku. Dia mengandalkan juru minuman ini akan menolong dia. Tetapi juru minuman ini melupakan dia. Yang diharapkan, yang diandalkan tidak terjadi. Apa Yusuf kecewa? Tidak. Dia tetap sukacita di istana, di penjara. Sampai akhirnya kita tahu kisah itu, dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir karena mimpi Firaun. Mimpi Yusuf, dia nanti akan menjadi seorang pribadi di mana saudara-saudaranya akan menyembah dia. Dia pegang itu, apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dia percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan dengan hidupnya. Tuhan punya rencana. Itu sebabnya kalau dia yakin itu rencana Tuhan, dia izinkan apapun terjadi. Sebab dia yakin Tuhan pasti akan menyertai dia sampai tujuan Allah tergenapi. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yakin tujuan Allah dengan hidup kita, apapun kendala yang di hadapan kita, kita tidak akan gugur, kita tidak akan mundur, kita tidak akan meninggalkan Tuhan, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan berpaling, tapi kita akan tetap maju. Sebab yang kita pandang adalah Tuhan yang telah memilih dan memanggil kita. Oh, bagaimana Yusuf difitnah? Dia berdiam diri. Dia tidak membela dirinya. Sebab dia tahu tujuan Allah buat hidupnya. Dia ingin menggenapkan rencana Allah supaya Allah bersukacita dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu berjalan terbukti, kemudian ada kelaparan besar. Semua orang mencari gandum. Yang punya persediaan itu hanya Mesir. Di bawah kepemimpinan Firaun dan orang nomor 2-nya Yusuf yang mengelola itu semua. Datanglah saudara-saudaranya. Tanpa saudara-saudara tahu siapa orang itu, dia menyembah, dia meminta pertolongan. Sampai akhirnya rahasia hidupnya dibuka dan mereka tahu bahwa itu Yusuf yang mereka jual. Ayahnya pun datang. Saudara, pada waktu itu kita tahu bahwa saudara-saudaranya itu ketakutan, minta ampun, ketakutan. Tapi Yusuf bilang apa? Jangan engkau menyesali. Engkau sudah menjual aku. Engkau sudah memperlakukan aku seperti itu. Enggak usah engkau nyesal, enggak usah engkau takut. Kenapa? Yusuf tahu pasti bahwa semua ini ada dalam rencana Allah. Untuk apa yang Yusuf katakan? Tuhan mengutus aku lebih dahulu kemari untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Saudara, Yusuf menggenapi rencana Allah.
dia ada di Mesir. Dia punya persediaan gandum. Sementara keluarganya, Yakub dengan anak-anaknya kelaparan. Dia akan mati kelaparan, bangsa-bangsa ini semua. Karena tidak ada makanan. Tetapi Tuhan mendahului Yusuf untuk menolong bangsa ini. Karena pada waktu Allah berjanji kepada Abraham, maka keturunanmu akan menjadi keturunan yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan, umat pilihan Tuhan. Saudara, sekalipun bahaya kelaparan terjadi, bangsa ini tidak hancur, tidak mati. Kenapa? Ada seorang yang sudah diutus Tuhan mendahului. Walaupun mendahuluinya itu bukan smooth, bukan enak, bukan bahagia. Menjalani berbagai masalah. Dia harus mengalami pengalaman itu jadi budak, tetapi dia diangkat. Dia menjadi orang kepercayaan, diangkat kembali. Di dalam penjara dia diangkat kembali. Keluar dari penjara dia diangkat kembali. Saudara, itulah pengalaman-pengalaman yang dia ceritakan tentang perbuatan Allah yang besar bagi hidup dia. Dan dia dibawa kepada rencana Allah. Untuk apa? Menyelamatkan suatu bangsa yang besar yang akan mati kelaparan kalau Yusuf tidak mendahului. Jadi saya hanya ingin ingatkan, kalau saudara ada dalam rencana Tuhan, apapun yang Tuhan rancang, dan kita harus melewati itu semua dan berada di dalam keadaan yang mungkin menurut manusia, kenapa saya tidak berontak? Kenapa saya tidak bela diri? Kenapa saya tidak saya ceritakan keadaan yang begini. Saudara, Yusuf tidak lakukan itu. Dia tetap membiarkan rencana Allah jadi. Kalau hari ini ada di antara kita mengalami itu, belajarlah seperti Yusuf. Biarkan rencana Allah jadi dalam hidup saudara karena Allah punya rencana. Yusuf tidak pernah berpikir bahwa akan ada kelaparan. Tetapi Yusuf tahu ke-11 saudaranya akan menyembah dia. Yusuf tidak berpikir bahwa dia akan menyelamatkan suatu bangsa, tetapi Allah sudah mempersiapkan. Ini loh, bangsa yang ada dalam rencana Tuhan tidak boleh punah, tidak boleh binasa, diselamatkan. Tuhan punya rencana dengan hidup saudara. Mungkin saya tidak tahu, tetapi Tuhan memakai hidup saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya, jikalau saudara sedang dalam keadaan terpuruk, hari ini saudara dalam keadaan pahit, kecewa, saudara dalam keadaan kecemasan, saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong saudara, biarlah firman Tuhan ini membuka pemikiran saudara, memberikan pencerahan. Dan saya mau katakan hari ini, lanjutkan imanmu. Lanjutkan perjalanan imanmu. Itulah tema yang diberikan buat minggu ini. Move on, lanjutkan. Tuhan bilang kepada Elia, perjalananmu masih jauh, lanjutkan. Masalahmu belum berhenti sampai di sini. Aku akan menyatakan perbuatan yang lebih besar lagi buat kamu melalui masalah yang besar. Tetapi ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Karena rencanaku tidak akan gagal bagi kamu. Saudara mau menyelesaikan rencana Allah? Lanjutkan apa yang Allah mau kita lanjutkan dalam hidup ini. Biarkan persoalan itu menghadang di depan kita. Tapi kita tahu roh Allah yang hidup. Pujian yang kita nyanyikan tadi, itulah yang menyertai kita sampai kepada akhir perjalanan iman kita. Amin. Kalau kita tahu pasti apa rencana Allah dalam hidup kita. Kalau kita tahu pasti. Dan kita yakin rencana Allah itu tidak akan gagal. Biarlah kita akan siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Karena kita punya kepastian itu. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Saya persilakan tim. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Saya benar-benar terkesan dengan kata-kata Yusuf itu. Kejadian 45 ayat 5 mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau Yusuf tidak mengalami hidupnya di penjara, mungkin cerita Yusuf itu sudah lain lagi.
Kalau Yusuf tidak dilupakan oleh pelayan minuman raja, dia tidak dibiarkan di penjara, mungkin Yusuf tidak ada di Mesir lagi. Tetapi semua itu sudah ada dalam rancangannya Tuhan. Tuhan biarkan dia dilupakan oleh juru minuman raja. Sampai pada waktunya tepat, Allah mengingatkan ada Yusuf yang dapat memberikan arti mimpi. Dan itulah waktunya Allah. Dan Allah angkat dia. Mungkin kita berpikir, Tuhan, kenapa engkau tidak tolong saya? Kenapa tidak ada orang peduli saya? Kenapa tidak ada orang yang mau membantu saya? Saudara, jangan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Tepat pada waktunya, Allah tidak pernah terlambat untuk menolong kita dan melakukan rencananya buat hidup kita. Amin. Dia sanggup untuk menolong saudara. Hari ini kuasanya masih sama, tidak pernah berubah. Dia sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Lanjutkan perjalanan kita. Lanjutkan iman kita. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Saudara percaya Yesus sanggup melakukan itu? Kalau saudara sedang mengalami penderitaan, saudara sedang mengalami hal apapun yang membuat hati saudara pedih, saudara hampir kecewa, saudara mungkin hampir mengambil jalan pintas, saudara mungkin hampir saja membuat keputusan yang keliru, tetapi saat ini saudara telah mendengar firman Tuhan. Dia sanggup memulihkan keadaan kita, yang menderita, yang mengalami masalah, yang sedang dalam tekanan. Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Percayalah kuasa Allah yang dahsyat, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dia tidak pernah berubah. Itulah yang harus kita yakini hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Ulangi kembali, ulangi kembali. Baik ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Oh, katakan dia sanggup. Saudara imani. Katakan, Tuhan, engkau sanggup menolong saya. Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar buat saya. Haleluya. Datanglah dengan iman. Datanglah dengan keyakinan. Percayalah, dia sanggup melakukan itu buat kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
katakan Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Tuhan, kami tahu Engkau sanggup melakukan itu buat kami. Engkau melihat keberadaan umat-Mu. Engkau melihat keberadaan kami hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Engkau sanggup melakukan. Lakukanlah rencana kehendak-Mu buat kami. Biarlah umat-Mu akan mengalami kemuliaan Tuhan. Umat-Mu akan mengalami kuasa-Mu. Umat-Mu dipulihkan. Umat-Mu dibangkitkan. Umat-Mu melanjutkan perjalanan iman. Umat-Mu diberkati Tuhan. Oh, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Haleluya. Haleluya. Saya minta nanti Bapak Pendeta Jamie lagi boleh ke depan untuk berdoa bagi kita. Haleluya. Oh, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus sanggup menolong saudara. Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup kembali membangkitkan semangat kita. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita lanjutkan perjalanan iman ini. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hidup. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kuasa, segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Bapa. Kami bersyukur. Bapa, kami tahu Engkau berkarya dalam kehidupan kami sampai pagi hari ini. Haleluya. Ikaramaya. Bapa, pagi hari ini juga Engkau menyatakan tujuan hidup kami. Kami harus melakukan pekerjaan yang belum selesai. Kami harus memberitakan Injil Dimanapun kami berada. sesuai dengan firman-Mu. Nyatakan pagi hari ini. Haleluya. Kami adalah umat-Mu. Haleluya Yesus. Kami adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu. Haleluya. Oleh karena itu kami berhak dan kami mempunyai kewajiban untuk melakukan segala rencana-Mu di muka bumi ini. Haleluya. Yaitu untuk memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih. Bapa di sorga, kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melaksanakan Haleluya. pelayanan pekerjaan-Mu di muka bumi. Kami percaya bahwa setiap kami yang hadir di tempat ini sudah mendengarkan firman-Mu dan meresponi di dalam kehidupan kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Oleh karena itu kami mohon, kuatkan kami, teguhkan kami, agar supaya kami mampu dan dapat melakukan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu. Yes. Haleluya. Pagi hari ini kami tidak memiliki keraguan sedikit pun. Bagi kami yang ragu-ragu, Engkau teguhkan kami. Haleluya. Terima kasih. Agar supaya kami melangkah dengan pimpinan-Mu. Bapa, kami berdoa menyerahkan kepadamu untuk kami semua yang hadir. Yes. Biar kami semuanya ini mendengarkan pesan firman ini dapat melakukan. Bukan kami hanya cukup untuk kami sudah diselamatkan, tetapi kami harus melakukan kewajiban kami sebagai umat pilihan, bangsa yang kudus, untuk memberitakan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Hoki yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar senantiasa Tuhan pakai dengan luar biasa terus menerus untuk pengembalaan di tempat ini. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mohon kekuatan bagi kami Haleluya. untuk kami melangkah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami tetap berdiri, kami akan tutup ibadah ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau Tuhan boleh memberkati kami di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh memelihara kami, melindungi kami. Dan kesempatan pagi ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam minggu ini mereka boleh berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan sudah menyertai, menolong, menjaga, melindungi mereka selama 1 tahun. Kasih Tuhan sudah mengikat satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan di tahun-tahun ke depan, banyak tahun Tuhan limpahkan berkati dengan kesehatan yang baik, dengan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, biarlah kasih Tuhan diwujud nyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga berterima kasih untuk 1 minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu yang telah kami jalani, semua kami lewati dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk minggu-minggu ke depan yang kami jalani. Berkati bangsa ini, berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden dengan jajarannya, dengan para menterinya, dan juga TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa ini, NKRI tetap dijaga dengan baik. Kami minta berkat Tuhan dan berikan mereka kemampuan, kesehatan, kekuatan, dan mereka tetap memiliki semangat untuk mereka melanjutkan apa yang menjadi rencana Tuhan buat bangsa negara ini. Kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan, karena Tuhan akan terus memberkati untuk keluarga, rumah tangga, orang tua kami, berkati segala usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan untuk kami pergunakan bagi kelangsungan hidup kami. Bapa, biarlah semuanya itu ada dalam rancangan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan buat anak-anak baik yang sudah sekolah tatap muka maupun yang masih online. Bapa, bagi mereka yang tatap muka, biarlah Bapa akan menjaga, melindungi anak-anak kami semua pada waktu mereka ada di sekolah. Jaga mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya sakit penyakit. Tuhan, kami tahu keadaan ini masih perlu diwaspadai, tetapi kami juga percaya penyertaan perlindungan Tuhan bagi anak-anak kami akan senantiasa ada bagi mereka. Berkati yang belajar di rumah, biarlah mereka tetap semangat. Dan berkat Tuhan juga menyertai untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani sepanjang minggu ke depan, biarlah Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih, terima kasih. Tuhan, secara khusus kami mohon berkat Allah buat seluruh jemaat, baik yang mengikuti ibadah online, onsite, mereka yang mungkin berkesempatan untuk berkunjung pada hari ini, berada bersama dengan kami. Bapak, kami percaya berkat mereka, berkat Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa sepanjang minggu ke depan, biarlah Tuhan akan jaga, lindungi kami. Tuhan, pagari kami dengan pasukan malaikat surgawi, jauhkan kami dari tangan-tangan jahat, niat-niat jahat atas kami ya Bapak. Hindari kami dari segala malapetaka, mara bahaya. Tuhan, lingkupi dan tutup kami dalam kuasa darah-Mu. Tuhan, biarlah Engkau akan selalu menjaga kami. Bapak, berkati ibadah-ibadah yang masih berlanjut pada hari ini, bahkan sepanjang hari ini Tuhan. Ibadah anak, remaja, kaum wanita, kaum pria, dan juga Tuhan ibadah kaum muda. Biarlah kami berdoa supaya Tuhan akan melawat setiap ibadah sehingga kami dapat merasakan kehadiran Roh Kudus yang menjamah setiap pribadi. Lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu akan terus menyertai kami. Sepanjang hari ini kami percayakan hidup kami di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh berada dalam sukacita Tuhan bersama seluruh keluarga. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami di lain kesempatan di dalam kebersamaan ini lagi. Dan pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, terima kasih kami kepada Bapa di dalam Kristus Tuhan yang mengasihi kami. Dan sekarang umat yang dikasihi Tuhan,
Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Kudus bersama dengan kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious, the Lord, be gracious, gracious unto you. Shalom, Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Silakan duduk kembali untuk mendengar beberapa pengumuman. Baik, shalom semuanya. Adapun beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama untuk ibadah minggu depan, itu kita akan ibadah perjamuan kudus di jam 7 pagi secara online maupun onsite. Juga untuk setelah ibadah ini, itu akan diadakan ibadah sekolah minggu di jam 9.30 pagi. Juga ada ibadah youth di jam 7 malam. Jadi mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari kalian yang ada anak, cucu, ataupun teman-temannya nanti bisa diajak untuk ikut beribadah sekolah minggu dan juga youth. Dan ini bulannya nggak kerasa, bentar lagi udah Desember ya. Jadi saya ingin memberitahukan untuk jadwal ibadah-ibadah Natal yang akan dilaksanakan. Yang pertama itu ada Natal Pendoa Syafaat, itu di 7 Desember 2021. Natal Kaum Wanita di 11 Desember 2021 di jam 16.30. Dan ibadah sekolah minggu di 12 Desember 2021 di jam 9.30 pagi. Dan untuk Natal umum sendiri itu akan diadakan tanggal 19 Desember 2021 di jam 9 pagi. Dan untuk bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan Natal dapat dilakukan melalui amplop-amplop persembahan Natal yang ada di belakang sana. Baik, ada care sale di setiap hari Rabu jam 7 malam. Juga untuk pengumuman dari kaum pria, Minggu 5 Desember 2021 di jam 9 pagi akan ada fellowship di gereja. Jadi bapak-bapak sekalian yang kaum pria diharapkan kedatangannya. Dan untuk kaum wanita, ada ibadah kaum wanita hari ini di jam 4 sore nanti via Zoom oleh Ibu Desi Gunawan. Jadi untuk ibu-ibu sekalian yang kaum wanita jangan lupa untuk mengikuti ibadahnya di Zoom. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, misi ataupun diakonia, dapat melakukannya melalui amplop yang tersedia di belakang atau bisa juga melalui bank transfer. Sekian pengumuman dari kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.